lagi nih sama saya Gina Ratu Fauzia, dan kita bakal lanjutin sesi Q&A kita, sesi kedua bersama Kak Anissa Puspa Utami, generasi kedua SMA IT Darul Hikmah, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Padang. Say hai Kak. Hai. Oke, kali ini kita lanjut ya Kak, Q&A kita seputar SMA IT Darul Hikmah. Oh, jadi ini acaranya Q&A ya? Iya Kak. Oke. Pertanyaan yang pertama, hal yang didapatkan selama di SMA IT Darul Hikmah, baik itu akademik ataupun non akademik. Oh, hal yang didapatkan selama di SMA IT, akademik maupun non akademik. Oke, kalau dalam bidang akademiknya sendiri, kalau Kak pribadi, alhamdulillah Kak suka di bidang fisika, itu dalam bidang akademiknya. Dan alhamdulillah juga Kak berhasil di OSK dan lanjut ke OSP itu dalam bidang fisika. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita ibaratkan nih, SMA IT sendiri kan waktu itu masih terbilang baru. Waktu angkatan kakak itu masih 2 tahun berdiri. Sedangkan SMA yang lain, apalagi kayak SMA negeri, itu udah tahun 70-an, 80-an ataupun 90-an gitu kan. Tapi secara sistem pengajaran, pembelajaran di SMA IT ataupun di SMA lain, bahkan negeri, itu tuh tidak jauh berbeda gitu Bina. Jadi gini, sebelumnya kakak juga termasuk pernah belajar di SMA umum, SMA negeri. Nah, ketika di sana kakak belajar, terus kemudian kakak pindah ke sini, itu sistemnya nggak jauh berbeda gitu. Berarti orang-orang atau guru-guru, ustadz-ustazah dan anak murid yang di sini tuh memang tidak tertinggal jauh dengan SMA di luar sana gitu. Terus kalau untuk non akademiknya sendiri, ini mungkin lebih kayak ke prestasi dari SMA IT sendiri, kan keunggulan dari SMA IT. Kita tahu kalau SMA IT itu punya program unggulannya itu tahfiz kan ya. Nah, di SMA negeri kakak dulu juga ada program tahfiznya. Itu kenapa ada? Itu karena melihat dari SMA IT sendiri. Kalau misalnya kita lihat lagi, SMA yang memang ada boarding schoolnya itu sendiri, baru SMA IT Darul Hikmah selain SMA negeri 1 Pasaman. Tapi kurang lebihnya sistem dari SMA negeri 1 Pasaman itu boarding schoolnya tuh mengikut ke SMA IT Darul Hikmah juga. Dari sistem makannya, dari sistem tahfiznya ataupun jam-jam keluar masuknya juga sama gitu Gina. Oke Kak. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tadi Ina wawancarain kamus tuh, kan kendalanya selama di kuliah sekarang, jauhin orang tua gimana gitu kan. Kalau Kak aku kan lagi di Padang kan, nggak tahu pasti beda gitu kan Kak. Kira-kira kalau di Padang ada kendala sendiri gitu nggak Kak? Kira-kira apa bedanya gitu kalau di Padang sama di Semarang? Oh, kalau masalah masalah dakwahnya atau masalah kayak jauh dari orang tuanya gitu? Jauh, lebih ke arah jauh dari orang tuanya. Oh, jadi gini, kalau dari tingkat kejauhan antara kakak sama Kak Mus kan mungkin memang jauh Kak Mus di Jawa, kakak cuma di Padang. Tapi sebenarnya kami berdua itu termasuk orang yang suka rindu rumah gitu. Jadi waktu SMP kami juga dari SMP IT Darul Hikmah. Nah, waktu di SMP IT Darul Hikmah kami bertemu karena kami tuh sering nangis berdua. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan itu kami sering nangis ketika balik ke asrama. Ketika orang lagi selesai sholat zikir kan, kami nanti nangis berdua gitu tuh. Tapi ketika masuk SMA IT Darul Hikmah, kami kayak udah terbiasa gitu. Gimana ketika kita jauh dari orang tua, bagaimana kita tuh menyiasatinya biar kita tuh bisa mengendalikan diri gitu. Terus ketika di Padang, secara umum sih kalau masalah dakwah nih ya, kalau di Padang nih, alhamdulillah Kak dapat di FMIPA. Nah, kalau di FMIPA sendiri itu sistemnya kurang lebih sama kayak di SMA IT Darul Hikmah. Daripada Kak Mus mungkin itu lebih bebas gitu kan daripada di FMIPA UNP. Karena kalau di FMIPA UNP itu bisa dibilang FMIPA itu kayak pesantrennya UNP. Jadi di situ memang masih banyak ikhwan dan akhwatnya gitu. Terus
apalagi ya? Terus gini, kan kakak masuk di itu tuh campur kan, kelasnya campur, kelasnya gabung. Nah, banyak juga kok yang amah gitu kan. Tapi ternyata orang itu bilang gini, seru ya Puspa, kamu masuk di SMA yang udah boarding school, bahkan kamu masuk di SMA IT dan lanjutan dari SMP IT Darul Hikmah malah katanya kan. Mereka udah kenal gitu SMP IT sama SMA IT Darul Hikmah. Terus mereka bilang, aku kalau misalkan bisa balik waktu, aku juga mau deh belajar di sana di SMP IT Darul Hikmah, di SMA IT Darul Hikmah gitu, bisa punya hafalan. Dan ada satu teman kakak, dia memang tidak berjubah panjang gitu kan, tapi dia menjaga kaos kakinya gitu. Ada juga yang tidak berjubah panjang, tapi dia menjaga mancanya gitu. Kan gitu sih. Kalau misalnya dari orang tua? Kalau masalah jauh dari orang tua kan itu udah terbiasa kan dari SMA IT gitu kan, udah jauh dari orang tua udah nggak terlalu nangis lah, walaupun kadang-kadang mungkin ya, tapi nggak terlalu lagi. Oke, nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Keunikan SMA IT Darul Hikmah yang membedakannya dengan sekolah lain? Keunikan tadi berarti kan sama kayak keunggulan kan? Ya, kalau keunikan dari SMA IT sendiri sih yaitu dari program televisinya pun di sana kita bisa kayak belajar saling mengenal gitu, karena kita kan tinggalnya itu di asrama kan. Tinggal di asrama otomatis dalam satu asrama itu punya kepala yang berbeda, otomatis juga punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita memang belajar bagaimana cara mengenali kepribadian seseorang, gimana cara kita menghadapinya ketika kita mengenal mereka gitu. Oke Kak, sebelum kita tutup Q&A kita pada kesempatan kali ini, Kakak ngajak adik-adik mungkin yang lagi nonton atau yang masih bingung buat pilih SMA mau kemana gitu kan, ajakan buat masuk ke SMA IT Darul Hikmah. Oke. Jadi adik-adik, mungkin SMA itu bukan yang terbaik, tapi insya Allah SMA itu akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua dengan berusaha memberikan pengajaran baik itu duniawi maupun akhirat. Jadi adik-adik bakalan ditempa gitu kan untuk bekal dunia dan akhirat. Jangan lupa ke SMA IT Darul Hikmah. Apa tagline-nya? Unggul, Terpercaya, berkarakter. Oke. Nah itu tuh tadi ya teman-teman dari alumni kita generasi kedua, Kak Anissa Puspa Utami. Nah tuh Kak Anissa aja bisa tahan di SMA IT. Ayo makanya, ayo gabung ke SMA IT Darul Hikmah. Kami tunggu. Insya Allah gak bakal nyesel kok. Oke Kak, makasih banyak ya Kak buat kesempatan kali ini di Q&A kita. Saya Genara Hayatul Fauzia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.